Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang accounting di era digitalisasi yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh Dr. Alnur Bimani. Sebelumnya perkenalkan, kami kelompok ketiga ada Muhammad Iqbal Himawan, Pinky Angelia, Handini Rendadini, Anissa Nabila, Ananda Febrian, Aura Anindya, dan Citra Puspa. Jadi menurut penelitian, pekerjaan akuntansi sendiri ini akan berubah secara digitalisasi sebanyak 80% pada pada 5 tahun ke depan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui isu apa saja atau hal apa saja yang menyebabkan perubahan pada accounting information, baik pada masa lalu maupun masa yang akan datang. Nah, seluruh peristiwa di dunia ini yang mempengaruhi terhadap sosial dan ekonomi akan berdampak pada informasi akuntansi yang akan disajikan. Dari sebelum 2000 hingga tahun 2000, isu-isu yang berkaitan dengan accounting information itu ada oil price atau kenaikan harga minyak pada tahun 1960. Lalu ada teknologi. Nah, teknologi ini sendiri itu merubah bagaimana produk itu diproduksi dan akan berpengaruh ke biaya. Lalu ada Asia. Asia ini maksudnya adalah seperti tiger ekonomi di Asia, yaitu Jepang. Nah, Jepang ini tuh berhasil memproduksi produk baru dengan harga rendah dan kualitas bagus. Lalu ada strategi, lalu ada globalization. Adanya globalisasi ini tuh akan membuat produksi hingga distribusi itu semakin kompleks karena pangsa pasar yang semakin luas. Lalu ada juga internet. Nah, sejak itu hingga sekarang itu juga masih ada kebijakan-kebijakan atau isu-isu yang mempengaruhi accounting information. Salah satunya adalah demographic and westernization. Kayak salah satu contohnya itu di Cina. Di Cina itu ada kebijakan pembatasan anak gitu. Nah, ini nih juga berpengaruh pada ekonomi dan akuntansi. Lalu ada generasi Z, di mana semakin modern. Lalu ada digitalization dan data growth. Lalu ada COVID-19. Next. Jadi, akuntansi sendiri ini merupakan dari definisinya adalah proses di mana identifikasi dan mengkomunikasikan informasi ekonomi yang nantinya akan digunakan oleh pengguna laporan akuntansi untuk mengambil keputusan. Nah, di sini akuntansi sendiri itu dan akuntansi dan ekonomi memiliki berbagai macam data baik terstruktur maupun astruktur. Namun masalahnya adalah bagaimana merubah past economic transaction menjadi predictive analysis yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya accounting drive decision. Ini akuntansi untuk mendorong keputusan itu terdiri dari 3 proses. Yang pertama ada economic transaction, di mana dimulai dengan terjadinya transaksi ekonomi. Kemudian dari transaksi ekonomi ada proses accounting data. Dari transaksi yang terjadi terdapat data-data akuntansi yang diperlukan seperti nilai barang, harga jual. Nah, setelah kita mengetahui data akuntansi yang sudah dikumpulkan, maka akan kita ketahui financial information untuk mendapatkan informasi secara keseluruhan dan bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Bisa di next. Nah, selanjutnya, jadi menurut Porter ada 3 strategi inti untuk posisi kompetitif. Jadi yang pertama ada cost leader, differentiation, sama loser. Nah, cost leader ini sangat mudah karena pemain menunjukkan ini akan menjadi budaya yang tinggi. Jadi seperti yang dikatakan sama Porter, cost leader harus memiliki cakupan dan skala yang luas. Jadi ruang lingkup yang luas adalah elemen kunci untuk pemain biaya, dan cost leader ini hanya akan dapat menawarkan di antara produk dengan harga terendah di industri karena mencapai keunggulan biaya. Oleh karena itu, cost leader tidak seperti memulai dengan perang harga. Sebaliknya, cost leader ini karena berkat jangkauan, efisiensi, dan skala industri yang luas, dapat menjual produknya dengan harga lebih rendah, namun tetap menghasilkan margin.
Singkatnya, produk dengan harga rendah adalah efek dari cost leader. Cost leader harus mengawasi differentiation juga. Dengan begitu, tidak ada pemimpin biaya murni yang dimaksudkan dapat menjadi seperti itu tanpa perbedaan. Nah, cost leader juga setidaknya harus sebanding atau dianggap seperti itu untuk memungkinkan cost leader memiliki margin yang cukup untuk keuntungan yang berkelanjutan jangka panjang. Next. Nah, di sini tuh ada matriks BCG. Nah, yang pertama ini usaha atau startup biasanya itu dimulai dengan tanda tanya yang kanan. Nah, tanda tanya atau anak yang bermasalah adalah bisnis yang beroperasi dengan pangsa pasar rendah di pasar dengan pertumbuhan yang tinggi. Mereka memiliki potensi untuk mendapatkan pangsa pasar dan menjadi bintang atau pemimpin pasar pada akhirnya. Jika dikelola dengan baik, tanda tanya ini akan berkembang pesat dan demikian menghabiskan sejumlah besar investasi tunai. Nah, tapi jika tanda tanya tidak berhasil menjadi pemimpin pasar, mereka akan berubah menjadi anjing. Ketika pertumbuhan pasar menurun setelah bertahun-tahun mengkonsumsi uang tunai, jadi oleh karena itu, tanda-tanya harus dianalisis secara hati-hati untuk menentukan apakah tanda-tanya tersebut layak untuk investasi yang diperlukan untuk menemukan pangsa pasar. Nah, bintang di sebelahnya ada bintang. Jadi bintang ini adalah unit bisnis dengan pangsa pasar yang tinggi, berpotensi untuk menjadi pemimpin pasar dalam industri yang berkembang pesat. Jadi bintang menghasilkan uang dalam jumlah besar karena pangsa pasar relatif tinggi juga, tetapi juga membutuhkan investasi besar untuk melawan pesaing dan mempertahankan tingkat pertumbuhan mereka. Nah, perusahaan yang berhasil melakukan diversifikasi harus memiliki beberapa bintang dalam portofolio mereka untuk memastikan arus kas masa depan dalam jangka panjang. Selain jaminan untuk diberikan bintang untuk masa depan, mereka juga harus memiliki citra perusahaan yang baik. Nah, selanjutnya setelah bertahun-tahun perusahaan beroperasi di industri, pertumbuhan pasar mungkin mengalami penurunan dan pendapatan mereka jadi mandek. Nah, pada tahap ini bintang akan memungkinkan akan berubah menjadi cash cows atau yang kiri bawah. Nah, karena mereka masih memiliki pangsa pasar yang relatif besar di pasar yang stagnan atau matang, laba dan arus kas diharapkan tinggi. Karena tingkat pertumbuhan yang lebih rendah, investasi yang dibutuhkan juga harus rendah. Oleh karena itu, sapi perah biasanya menghasilkan uang tunai yang melebihi jumlah uang tunai yang dibutuhkan untuk mempertahankan bisnis. Nah, kelebihan dari uang tunai ini seharusnya diperah dari cash cost untuk diinvestasi di unit bisnis lain seperti bintang dan tanpanya. Nah, cash cost ini pada akhirnya membawa keseimbangan dan stabilitas pada portofolio. Terakhir, unit bisnis di pasar yang tumbuh lambat atau menurun dengan pangsa pasar relatif kecil itu dianggap seperti anjing atau yang kanan bawah. Nah, unit ini biasanya mencapai titik impas atau mereka tidak menghasilkan atau mengkonsumsi uang tunai dalam jumlah besar dan menghasilkan hampir tidak cukup uang untuk mempertahankan pangsa pasar bisnis. Oleh karena itu, bisnis ini tidak begitu menarik bagi investor karena mereka masih ada uang yang terlibat dalam unit bisnis ini dan dapat digunakan di unit yang lebih potensial. Nah, anjing ini memungkinkan memiliki kemungkinan yang besar akan divestasikan atau dilikuidasi. Selanjutnya. Di sini lanjutan yang sebelumnya, dengan digital organization, semua hal bisa kelihatan sangat berbeda. Di slide tadi menjelaskan di slide ini hanya dijelaskan 2 contoh dari hal yang sangat tertanam, yang mana akan menarik informasi akuntansi yang berguna untuk decision making. Next. Apakah ini masih berguna? Sebagai akuntan kita tahu kan kalau kita gunain absorption costing untuk external financial reporting dan untuk internal decision making. Jadi ya ini sangat berguna. Contoh dengan behavior of cost, jadi kita bisa batasin variable cost and fixed cost. Hal ini memberitahu kita tentang sesuatu yaitu the right type of volume untuk mencapai titik profitabilitas tertentu. Kemudian mengenai activity based costing atau disebut ABC ini lebih familiar karena organization sudah banyak yang menggunakan ini. Dari tahun 1980-an sudah
adanya persaingan ketat mengenai supply chains yang lebih kompleks. Dan dengan semakin canggihnya teknologi, sekitar 60% organization dari berbeda negara mengatakan bahwa mereka menggunakan ABC atau activity based costing. Menurut Bapaknya juga menjelaskan di sini ada elemen physical product and services, it's fine atau nggak apa-apa karena di sini punya value yang lebih baik. ABC punya value lebih rendah pada sebuah digital type environment. Next. Oke, selanjutnya pada matriks BCG untuk ekonomi tradisional. Jadi ada 4 hal yang dibahas di sini. Yang pertama adalah cash cows. Jadi cash cows itu adalah pangsa pasar tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya rendah, paling menguntungkan. Terus yang kedua ada stars, pangsa pasar tinggi dan tingkat pertumbuhannya tinggi, persaingan tinggi. Terus yang ketiga ada question marks, pangsa pasar rendah dan tingkat pertumbuhan tinggi, ketidakpastian. Terus yang terakhir ada dogs, pangsa pasar rendah dan tingkat pertumbuhan rendah, kurang menguntungkan atau bahkan mungkin profitabilitas negatif. Jadi intinya hal tersebut tidak berlaku atau tidak relevan dalam era ekonomi digital karena dalam era ini pasar bertumbuh dengan sangat pesat. Oke, selanjutnya mengenai hal apakah yang masih berguna dalam era digital ekonomi, yaitu pemahaman mengenai perilaku biaya. Hal ini akan memberikan pemahaman bagi kita tentang volume yang tepat untuk mencapai tingkat profitabilitas tertentu. Selain itu, pemahaman mengenai penerapan activity-based costing juga perlu ditingkatkan karena nilai activity-based costing pada era digital menjadi lebih rendah dibanding pada era fisikal. Selain itu, kita juga perlu untuk mempelajari tentang produksi kumulatif yang dijalankan sebuah perusahaan, karena dengan begitu kita dapat menyempurnakan proses produksi tersebut untuk mengurangi biaya pada aktivitas dan membuat proses produksi menjadi lebih efisiensi dan ekonomis. Pada era ekonomi digital ini, sesuatu yang menjadi sangat penting adalah data. Kenapa? Karena baik yang dihasilkan oleh mesin maupun yang dihasilkan oleh pihak eksekutif, dengan adanya data-data tersebut, kita dapat mempelajarinya dan menghasilkan data-data baru yang relevan. Dan semakin banyak data yang kita miliki, kita itu dapat menciptakan alternatif-alternatif yang baru yang menguntungkan bagi organisasi dan mendorong pertumbuhan organisasi. Selain itu juga data yang besar dan proses data yang lebih cepat. Yang terakhir mungkin seiring perkembangan zaman ada beberapa metode yang tidak berguna lagi seperti strategy reporter dan matrix BCG. Namun juga ada beberapa metode lama yang masih berguna hingga sekarang seperti volume based costing dan activity based costing. Di masa kini diperlukan 3 hal yang untuk pembelajaran yang diterapkan. Yang pertama adalah pembelajaran, tindakan, dan data. Dalam perusahaan besar di mana data yang juga besar, maka proses pembelajarannya juga akan sangat besar. Sehingga tindakan yang akan diambil akan mempertimbangkan pelajaran tersebut, dan dari tindakan tersebut akan dihasilkan data. Selanjutnya saya akan membahas aspek of accounting jadi dibagi menjadi 3. Yang pertama strategi, yang kedua pricing, dan yang ketiga data. Yang strategi itu bidang substansi yang akan berubah adalah biaya dan pelaporan, evaluasi kerja, audit dan assurance, pengambilan modal, masukan strategi, dan analis kualitatif. Kalau yang operasi itu berinvestasi pada hal-hal dari data, insight, yang tidak pernah diberikan sebelumnya. Kalau data memberi visi untuk melihat semua peluang daripada memperluas apa yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk data sendiri itu dibagi menjadi 2, data terstruktur dan data tidak terstruktur. Jadi semakin berkembangnya sehingga akuntansi harus mewaspadai perubahan ini karena apa yang menjadi wawasan akuntan akan mempengaruhi apa yang akan manajemen ketahui dan apa yang akan manajemen lakukan ke depannya. Next. Yang isu key ponder itu beberapa isu, yaitu yang pertama penetapan biaya sangat berbeda ketika Anda memiliki semakin banyak jenis bisnis platform. Terus pendapatan tidak begitu terkait erat dengan pengeluaran. Dengan teknologi digital Anda menanamkan teknologi ke dalam produk sehingga sistem informasi menjadi bagian dari produk itu sendiri. Menggabungkan strategi dengan operasi dan wawasan kualitatif yang
diambil dari data kuantitatif dan memberi investor atau membuat keputusan wawasan yang tepat harus bagi kemasannya. Akuntansi bukan hanya tentang menunjukkan restorasi atas apa yang terjadi, tapi juga tentang menunjukkan beberapa hal yang belum terjadi dengan melihat data yang komprehensif untuk membantu kita arah kemana harus melangkah. Next. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi untuk kesimpulannya, disrupsi digital ini telah didefinisikan sebagai teknologi baru dan model bisnis yang berdampak mengubah atau menemukan kembali barang dan jasa yang ada, industri dan kegiatan bisnis. Nah, ini itu adalah perubahan yang bisa dikatakan positif maupun negatif dan dapat mendorong perubahan substansial di seluruh perekonomian. Dunia bisnis telah banyak berubah selama beberapa dekade terakhir, dan dalam dekade berikutnya akan ada lebih banyak gangguan dan transformasi bisnis yang akan terjadi. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini kita bisa lihat bahwa dengan munculnya industri vintage, big data, dan data analytics, baik itu menggunakan sistem cloud computing, teknologi ponsel, AI, dan media sosial, dan semua ini memiliki konsekuensi bagi profesi akuntansi. Dengan penyederhanaan proses akuntansi tertentu, karena penggunaan teknologi baru akan ada lebih sedikit kebutuhan untuk layanan akuntansi tradisional seperti matriks BCG tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian tetapi pada saat yang sama akan ada peluang tambahan bagi para akuntan dalam mengelola implikasi peraturan pajak dan keuangan dari industri ke depannya. Next. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.